Selamat pagi, Sugeng Enjang, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, tanggal 10 Maret 2024, ibadah Minggu Prapaskah yang keempat akan dilayani oleh Ibu Hastuti Rumanti. Ya. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, dana bantuan korban bencana banjir di Demak nanti kantong berwarna hitam. Ya. Pengumuman yang kedua, pertemuan KWD akan dilaksanakan tanggal 18 Maret 2024 jam 18 atau jam 6 petang di gereja petugas dari kelompok Nasaret. Pengumuman selanjutnya yaitu donor darah dalam rangka memenuhi kebutuhan darah. Panitia Masa Paskah 2024 bekerja sama dengan PMI akan dilaksanakan minggu depan setelah ibadah tanggal 20 Maret 24 di gereja. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mohon HP untuk dimatikan atau di silent. Kita akan masuk saat hening. Saat hening selesai, marilah kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan kita bangkit berdiri, memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan ketiga. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini dan selanjutnya. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tubuhnya nantinya. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bait yang kedua, kami menanggalkan hasrat sia-sia keinginan manusia. Kami meninggalkan hasrat sia-sia keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang empunya, Dikaulah yang esa, patut dimuliakan, sederhana Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak, serta saudara-saudara sekalian, ibadah pada saat ini, ibadah merupakan ibadah Prapaskah yang keempat
Mari kita awali dengan pengakuan. Pertolongan kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Terus pundi kabaripun, sehat? Puji Tuhan. Hanya karena kasih anugerah Tuhan, kita bisa bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Itu semua karena berkat yang besar yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari kita akan memuji nama Tuhan, kita akan mensyukuri berkat Tuhan pada saat ini dengan menaikkan pujian dari NKB 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberikan Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergetar, bergetar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab nikmat-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai manusia yang berdosa, yang tiap hari kita tidak bisa luput dari dosa, marilah kita datang bersama-sama di dalam ibadah ini. Kita berdoa bersama di dalam doa pengakuan dosa. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan, kami datang ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang maha baik dan teramat baik, sungguh baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, apabila di dalam kami beribadah saat ini, kami datang ke tempat-Mu saat ini Tuhan, terdapat dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Ya Bapa, Engkau maha tahu bahwa kami manusia yang tidak dapat terlepas dari kesalahan maupun dosa. Dosa yang kami perbuat baik di dalam kehidupan kami, di rumah kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami, ataupun di sekolah, ataupun di tempat manapun kami berada. Ya Bapa, hanya kekuatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, supaya kami dapat tetap bertahan dan tetap bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kami dan sumber penebusan dosa kami.
Kami yakin dan percaya Tuhan di dalam masa Paskah ini Tuhan mengingat kembali akan kebaikan Tuhan, akan penebusan Tuhan di atas kayu salib, supaya kami Tuhan sadar bahwa kami membutuhkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan, kiranya Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat dan kebijaksanaan mengampuni akan segala dosa-dosa kami. Kami berserah Tuhan terlebih di dalam ibadah saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Pak dan Ibu sekalian, untuk menanggapi kita akan bersama-sama nyanyian pertobatan di dalam Kidung Jemaat 27 bait pertama dan kedua. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu, dan selanjutnya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, sebagaimana adanya jiwaku sungguh bertelah, darah-Mu lah pembasuhnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Setelah kita bertobat di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka marilah kita dengar berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Yohanes 15 ayat 13 dan 14 yang begini bunyinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, mari kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dari lingkup kecil, dari keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita,
bahkan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Baiklah, kita sambut berita anugerah ini dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 396, bait yang pertama. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku menghiburku, sobatku. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Kita akan menerima sabda Tuhan. Sebelum menerima sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Dalam kerendahan hati kami duduk, ya Allah. Kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, ya Allah. Kami siap mendengarkan. Amin. Sabda Tuhan akan diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Beginilah sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul "Semuanya adalah Kasih Karunia". Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya akan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita
kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan ibadah pada saat ini, kita akan merenungkan sebuah tema, pendosa menjadi pendoa. Pendosa menjadi pendoa. Ada sebuah perubahan besar. Seorang pendosa menjadi seorang pendoa. Di sini membawa arti bahwa perubahan dari sikap dasar yang ada di dalam seorang pendosa yang hidupnya tidak taat pada perintah Tuhan, tetapi dia diubahkan, dia berubah bukan karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri, tetapi berubah karena campur tangan Tuhan. Dia berubah karena kasih karunia Tuhan yang merengkuh orang tersebut, si pendosa. Karena orang tersebut sudah menerima kasih dan merasa bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya, maka respon positif, tindakan positif yang dilakukan oleh seorang pendosa adalah melakukan perubahan. Karena saya sudah dikasihi, maka saya juga akan mengasihi yang lainnya. Bapak Ibu, saya punya sebuah cerita. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau menonton di dunia maya, di televisi. Ada seorang yang dulunya hidupnya itu kelam. Kalau kita orang biasa bilang kelam gitu ya. Dahulu dia hidupnya tidak mengenal Tuhan. Minta tolong Mbak Ika. Oh, sudah. Itu Bapak Ibu. Namanya adalah Agus Sutikno. Jawa sekali ya Bapak Ibu ya. Dia adalah lahir di sebuah kota Probolinggo, Jawa Timur. Tanggalnya 17 Agustus tahun 1975. Jadi masih lebih muda dari saya. Kurang lebih sekarang berusia 49 tahun. Bapak Ibu, kalau melihat fisik dari Pak Agus Sutikno, rambutnya panjang, bajunya selalu kaos oblong biasanya. Dia akan rapi saat dia berkhotbah, pakai baju yang ada lengannya. Kesehariannya senangannya pakai kaos oblong. Kemudian di saku celananya itu juga ada rantai besar yang menghubungkan saku belakang dengan saku depan.
Dan ke bawah lagi kalau melihat sepatunya, sepatu yang dipakai sepatu seorang rocker. Jujur Bapak Ibu, kalau melihat sosok seperti itu yang terbersit dalam benak kita, nopo nggih Bapak Ibu? Preman, kata Pak Majelis. Terus apa yang kita rasakan setelah kita melihat seorang preman? Takut. Minggir sajalah. Nanti beresiko kalau saya dekat-dekat. Itulah Agus Sutikno dahulu. Tetapi pada perjalanan hidupnya, Pak Agus ini pernah jatuh, pernah merasa berada pada titik yang paling rendah di dalam kehidupannya. Dan pada saat itu tidak ada orang yang menjamah, tidak ada orang yang mau dekat. Seperti kita, kalau melihat sosok seperti Pak Agus itu kita mending minggir begitu. Tetapi dalam keheningan Pak Agus ini merasa ada yang merangkul, merasa ada yang mau hidup dengan saya dan menolong saya. Siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Yang sebelumnya beliau adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia juga berasal dari keluarga, bukan keluarga Kristen. Nah, pada saat dia merasa ada yang mau membantu saya di dalam keterpurukannya, dia bertobat, dia sekolah Alkitab, dan akhirnya menjadi seorang pendeta. Dan banyak yang memberi julukan dia adalah pendeta jalanan. Karena beliau adalah merangkul orang-orang yang terpinggirkan. Beliau mengelola sebuah yayasan yang namanya Yayasan apa Ibu? Hati Bagi Bangsa. Kemudian punya rumah namanya Rumah Welas Asih. Menurut yang sudah saya baca itu ada 150 orang yang dirangkul oleh beliau. Dari anak-anak sampai lansia. Dari yang dikatakan orang di luar adalah anak haram. Dari orang-orang yang hidupnya di malam hari, wanita malam. Dari orang-orang yang melakukan transgender, ada semua di situ. Dan menurut kesaksian dari salah satu yang ada di rumah tersebut, saya kalau melihat Pak Agus itu seperti melihat Tuhan. Dan apa yang dirasakan oleh Pak Agus, kalau ada anak asuhnya berkata begitu, Pak Agusnya ternyuh dan menangis. Saya tidak pantas, saya bukan Tuhan. Itulah Pak Agus Sutikno. Nah, dari cerita ini semoga Pak Agus ini menjadi teladan bagi kita. Setidaknya kita memang tidak sekelam dari Pak Agus hidup kita. Setidaknya kita bisa mencontoh. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah diberi kasih anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Baiklah, kita bisa meneladani, kita bisa menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui gambaran dari Pak Agus ini, kita kembali ke bacaan kita di Efesus 2, ayat yang ke-1 sampai 10. Paulus menegaskan bahwa orang yang hidup di dalam kungkuman dosa, maka penderitaan akan menjadi warna atau buah kehidupannya. Kecenderungan yang muncul adalah tidaklah peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya.
Namun oleh karena belas kasih Tuhan, manusia diselamatkan. Kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan di ayat yang keempat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena karunia kamu diselamatkan. Leres nggih Bapak Ibu firman ini? Bagi saya iya. Bagi panjenengan? Iya. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita itu diselamatkan, tetapi karena kasih anugerah Tuhan. Itu pemberian Tuhan cuma-cuma kepada kita. Tetapi apa yo kita mau diam saja? Baiklah, kita mau merespon kasih Tuhan. Karena aku sudah dikasihi, setidaknya aku juga mau menyatakan kasih saya kepada keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang saya tangkap dari bacaan hari ini. Yang pertama, kita semua adalah pendosa. Kita semua adalah pendosa. Seperti sudah yang tertulis di ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Meskipun dosa kita tidak se-ekstrim Pak Pendeta Agus Sutikno. Di masa Prapaskah ini, mari kita merefleksikan, kita mengakui dosa-dosa kita, dan kita melakukan pertobatan. Kita adalah pendosa. Inilah fase pendosa. Yang kedua, menghayati besarnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan inilah yang bisa mengubah kehidupan kita. Menata hidup kita yang semula pendosa menjadi seorang pendoa. Inilah fase transformasi, fase perubahan dari sikap hidup yang acuh tak acuh, dari sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Kita mengalami perubahan karena kasih Tuhan. Berubah. Yang ketiga, pertobatan yang sudah kita lakukan, mari kita nyatakan dalam perbuatan-perbuatan baik. Kita tidak harus ngopeni orang seperti Pak Agus. Setidaknya kita bisa menebar kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Pendoa itu bukan sekedar ritual, tetapi pendoa itu mau mendukung, mau memulihkan, dan membangun sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena karunia kita diselamatkan, tidak ada kata lain selain mengubah cara hidup. Mengubah kehidupan dari pendosa menjadi pendoa. Jika pendosa hidup dengan mengikuti hati sendiri, menjadi pendoa berarti hidup dalam ketaatan kepada Allah. Buah dari doa adalah tindakan aktif yang sesuai dengan kehendak Allah. Akibatnya, kemuliaan Allah itu akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan itu menjadikan setiap orang yang hidupnya diubah oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya.
Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di jemaat Efesus di ayat yang ke-9 dan ke-10. Saya bacakan untuk kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan Yesus mau, supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menutup mata kepada mereka yang menyadari hidupnya masih dalam kungkungan dosa. Justru Tuhan memanggil mereka yang menyadari dan membutuhkan keselamatan, serta bersedia mengikuti jalan Tuhan. Dari jalan Tuhan mengajak setiap orang turut bersamanya menebarkan cinta kasih. Hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau kita berdoa, jangan untuk diri sendiri saja. Tetapi mari kita bawa orang-orang yang memerlukan pertolongan, kita bawa dalam doa-doa kita. Kami sangat berterima kasih kepada Panitia Paskah yang sudah melatih kita melakukan 40 hari latihan rohani. Ada berapa kali Bapak Ibu kita harus mendoakan? Ada yang sudah ngemat. Berapa kali Pak Anto? 3 kali. Dimulai hari keberapa? Saya mau ngepek ini, saya bawa loh. Hari kedua pas kita coblosan dong nggih. Setelah coblosan itu hari kedua. Kita mendoakan bangsa Indonesia pasca pemilu. Itu yang doa pertama. 6 hari kemudian, berarti pada hari ke-8, kita mendoakan, ngepek saya ini. Oh iya, mendoakan keluarga dan warga gereja yang masih sakit. 2, 8, kemudian 14, hari ke-14. Kita mendoakan majelis yang rapuh seperti saya, itu perlu banget dukungan doa dari panjenengan semua. Termasuk berdiri di sini. Tanpa ada doa dari panjenengan dan Bapak Ibu yang lain, pasti saya sudah semaput ini Bapak Ibu. Kemudian ada lagi di hari setelah 14 ditambah 6, berarti hari ke-20. Pinter. Mendoakan panitia Paskah. Itu semua sudah kita lalui, sudah kita lakukan. Itulah tindakan kecil yang kita lakukan bahwa kita mau menebar, mau mendoakan sesama kita. Setelah hari ke-20 masih ada 2 lagi, yaitu hari ke-26. Hari ke-26 itu kita mendoakan warga gereja yang kekurangan, warga gereja yang secara ekonomi ringkih. Dan yang terakhir itu pada hari yang ke-36. Kita akan mendoakan, mohon maaf salah. Hari yang ke-26 itu mendoakan orang yang menyakiti kita. Dan hari yang ke-36 itu mendoakan warga gereja yang secara ekonomi ringkih. Begitu. Saya apal karena saya sudah membaca.
dan sangat luar biasa. Kenapa sih jedanya 6 hari? Kalau saya bawa ke dalam kehidupan saya ini seorang momong anak gitu ya. Saya adalah seorang guru. Kalau saya melihat ada hari kedua, hari ke-8, kemudian hari ke-14, hari ke-20, hari ke-26, dan hari ke-32. Bu Agus mungkin perso ini, karena satu atap dengan saya. Kok ya pas banget gitu loh. Angka-angka ini adalah membentuk sebuah pola bilangan yang namanya adalah barisan aritmetika. Dengan beda 6, dengan selisih 6. Ngaturnya kok ya runtut banget begitu. Saya yakin ini adalah bukan pekerjaan kita, tetapi Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Sehingga ngapalkenya gampang begitu. Demikian Bapak Ibu yang kita terima di hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati dan memampukan kita untuk menebarkan kasih karena kita sudah diselamatkan hanya karena kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dalam setiap pesiarahan hidup kita. Amin. Bapak Ibu disilahkan untuk mengambil saat hening. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat firman yang sudah kami terima. Tolong mampukan kami ya Allah, untuk bisa merespon dengan baik kasih karunia dari Allah yang sudah kami terima dan akan kami nyatakan dalam perbuatan-perbuatan baik. Tolong kami Tuhan dan mampukan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama perbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita dan saya hantarkan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang memelihara dan menjaga hidup kami dengan segala ciptaannya. Kami bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang selalu baru. Dan pada hari ini kami boleh bersekutu di gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi bangsa kami dengan segala polemik yang masih terjadi. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh pemimpin bangsa kami dalam memimpin bangsa Indonesia ini.
dan mampukan kami semua pemimpin dan warga negara Indonesia memiliki hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Bukan saja mengeksploitasi sumber daya alam, melainkan juga bisa menjaga dan memelihara sumber daya alam yang ada. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk ambil peran sesuai dengan porsi pekerjaan kami masing-masing, agar bangsa ini menjadi bangsa yang semakin sejahtera. Kami juga berdoa bagi semua jemaat GKJ Pekalongan, dari Pak Pendeta, Majelis, dan komisi-komisinya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Biarlah keberadaan GKJ Pekalongan akan menjadikan saluran berkat menjadi terang, menjadi garam bagi masyarakat di sekitar lingkungan gereja. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih berjuang, baik di sekolah, mencari pekerjaan, bekerja, mencari pasangan hidup, menantikan kehadiran anak, dan bergumul untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, juga keluarga besarnya. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah perjuangan mereka. Tuhan menuntun mereka. Tuhan menyeka air mata dan keringat mereka. Tuhan menolong mereka, sehingga mereka merasa betapa Tuhan sangat mengasihi. Saudara-saudara kami yang saat ini masih mengalami sakit, yang tidak kami tahu satu persatu, baik yang dirawat di rumah oleh keluarganya maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berikan pemulihan kesehatannya melalui obat-obatan yang diminum, tenaga medis yang merawat, dan keluarga yang merawat dengan penuh kesabaran. Kami juga berdoa bagi Bapak, Ibu, Eyang, Buyut kami, di mana mereka secara fisik mengalami kerapuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan secara iman, dan biarlah di masa tuanya hanya berserah dan bersandar pada kekuatan Tuhan saja. Kami berdoa bagi Yayasan Masai yang ada di Kota Pekalongan. Pakailah yayasan ini untuk menjadi tempat belajar, bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, melainkan juga secara iman anak-anak kami bisa bertumbuh menjadi seperti karakter Kristus. Berkati semua guru dan karyawan yang bisa menjadi teladan bagi para siswa. Dan semuanya itu hanya demi kemuliaan nama Engkau. Masih banyak doa dan pengharapan kami, tetapi karena keterbatasan kami tidak mampu untuk menyampaikan satu persatu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Jemaat dipersilahkan untuk menyampaikan doa-doa secara pribadi. Inilah doa-doa dan pengharapan kami ya Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu kiranya Engkau berkati, dan jika ada yang tidak berkenan, kiranya Tuhan ampunkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan. Perlu saya sampaikan bahwa persembahan hari ini ada dua. Yang pertama untuk kantong merah, yaitu persembahan mingguan.
dan tambahan 1 kantong warna hitam, kantong kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Demak yang terkena dampak banjir bandang. Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan hari ini akan dilandasi firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian nat persembahan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, dan marilah persembahan yang sudah kita persiapkan tentunya sudah kita doakan, mari kita kumpulkan diiringi memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat NKB nomor 134 bait pertama dan yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku, dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karyaku. Karena itu mana kasih-Mu, karena itu mana kasih-Mu.
Jemaat dimohon berdiri untuk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap kembali ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Perkenankan ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga sedikit mengucap syukur dengan menghaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan untuk saudara-saudara kami yang berada di Demak, yang terkena dampak banjir bandang. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, Engkau sucikan sehingga bisa digunakan demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati kebijaksanaan. Tuhan, banyak yang akan kami sampaikan kepadamu. Namun kami percaya Tuhan telah mengetahui sebelum kami mengucapkan doa yang akan kami sampaikan. Dengan demikian Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lanjutkan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 460 bait yang pertama. Jika jiwaku berdoa dan seterusnya.
Sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, mari kita terima pengutusan dan berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Salam kawanku,